Monumen Serbuan Kota Baru adalah monumen yang didirikan untuk mengenang peristiwa tanggal 7 Oktober 1945. Dulunya, wilayah ini merupakan markas tentara Jepang yang di dalamnya terdapat gudang senjata Osa Butai. Monumen dengan bentuk persegi dan warna dasar hitam ini berlokasi di Kompleks Asrama Korem 040 Pamungkas, Kota Baru, Yogyakarta. Monumen ini didirikan untuk mengenang peristiwa pertempuran Kota Baru. Bermula dari banyaknya Jepang dan kedudukannya masih sangat kuat meskipun Indonesia sudah merdeka. Akibatnya terjadilah pertempuran sengit di Yogyakarta yang bertujuan melawan pemerintahan pendudukan Jepang. Perlawanan dimulai dengan perebutan senjata dan perkantoran yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan di Yogyakarta. Pada tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa seluruh kekuasaan pemerintah telah berada di tangan Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, maka pimpinan dan kantor-kantor penting harus berada di tangan orang Indonesia. Sebelum menyerbu kawasan Kota Baru, kelompok-kelompok pemuda dari Kampung Patuk, Jagalan, Jetis Utara, dan Gowongan mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Oktober 1945. Mereka sepakat menyiapkan sejumlah rencana untuk menguasai markas Jepang. Rencana pertama, para pemuda akan menunggu berita mengenai hasil perundingan dengan Jepang. Rencana kedua, para pemuda akan melucuti senjata Jepang dengan cara damai. Kemudian rencana ketiga, para pemuda akan menyerbu Kido Butai atau markas besar tentara Jepang jikalau perundingan dengan Jepang gagal. Akhirnya, pada tanggal 5 Oktober 1945, Gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. 1 hari setelah perebutan Gedung Cokan Kantai, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osa Butai di Kota Baru. Untuk itu, pada tanggal 6 Oktober 1945, diadakanlah perundingan antara pihak Indonesia dengan Jepang. Perundingan itu diadakan di dalam markas Osa Butai di Kota Baru. Dalam perundingan itu, utusan Indonesia mendesak agar Jepang secara sukarela menyerahkan senjata dan kekuasaannya. Namun pihak Jepang menyatakan bahwa untuk menyerahkan senjata harus menunggu perintah dari Jenderal Nakamura di Magelang. Untuk itu, Jepang mengusulkan agar perundingan dilanjutkan esok hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perundingan itu menemui jalan buntu, dan dentuman granat kemudian terdengar pada 8 malam waktu Indonesia Barat, memberi tanda bahwa perundingan akhirnya gagal. Sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, tanggal 7 Oktober 1945, terdengar lagi dentuman granat, menandakan aliran listrik pagar berduri yang mengelilingi markas Jepang sudah dipadamkan. Para pemuda segera menyerbu markas itu dan dimulailah pertempuran di Kota Baru. Dengan demikian, terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan di Yogyakarta melawan tentara Jepang. Jepang mulai kewalahan kemudian mengadakan kontak kepada pihak para pejuang Indonesia untuk berdamai. Para pejuang Indonesia boleh memasuki markas. Setelah pintu itu dibuka, maka para pemuda pejuang memasuki pintu. Ternyata di tempat itu telah disambut tembakan gencar senapan mesin yang sudah disiapkan Jepang. Dengan demikian banyak pejuang kita gugur. Walaupun cukup banyak pejuang Indonesia yang gugur, markas Jepang di Kota Baru tersebut berhasil dikuasai oleh para pejuang Indonesia. Usai jatuh ke tangan Indonesia, bangunan tersebut sempat menjadi asrama kepolisian. Sejak tahun 1955 hingga saat ini, bangunan itu menjadi tempat tinggal sebanyak 185 kepala keluarga dan dikenal sebagai rumah dinas TNI yang merupakan tanah Sultan Ground sebagai bangunan rampasan perang.